Shalom, salam sadis, salam sabar. Ketemu lagi di hari Senin, di tanggal 10 hari ini ya. Jadi sedikit market agak hijau, weekly candlenya close di 41.800 ya. Ya agak mending sih, saya sih berharapnya sebenarnya berharap close di 42.600. Kalau dia closing bisa di 42.600 itu agak-agak bagus, bisa kita target ke naik dia ke atas 4546 ya. Ini kurang kuat dia, padahal 2 jam sebelum close itu lihat udah di 42.000 gitu ya. Wah, saya pikir wah ini bagus, nggak taunya pas mau closing dia agak ngedrop di 41.800. Tapi ya not bad lah, itu digantung lah istilahnya ya. Jadi bisa di atas ke bawah, tapi kalaupun 41.800 itu next targetnya saya kalau buat saya lihat ya di mungkin kalau dia naik ke atas ya itu di 44.000 gitu ya. Kalau dia mau breakout ke atas, next target kita di 44.000 ini ya. Tapi makanya lihat dalam 2 hari ini juga, karena ini dia kalau 41 ini ya at least masih positif, daripada saya agak takut kemarin kalau dia di weekly candlesnya di bawah 41 dia nutup ya, itu bahaya, bisa ke 38 gitu ya, 38 39. Tapi untung dia nutupnya di 41.800, itu juga buat saya satu konfirmasi dia nggak ke bawah 38 lah saya yakin. Jadi dia 41.800 pun dia punya key support di 40.000 itu sangat kuat lah kalau begitu ya. Jadi next target tuh saya lihat itu kalau dia bisa break up ke atas 44.000 itu target kita ya. Jadi ada yang nanya, oh udah hijau mau serok, nggak tertarik kemarin ini weekend ini ya, mulai Sabtu malam Minggu pagi itu ya. Altcoin koreksinya cukup lumayan ya, banyak koin yang kembali kayak pas di bulan Mei itu. Tapi ada yang juga bertahan yang bagus, tapi overall banyak yang sudah di ini. Tapi ya nggak usah takut ya, sabar. Ini istilah sebenarnya kondisi market begini adalah sabar dulu, dan jangan takut udah lihat wah nyusut saya udah jangan kesana ya. Ini kayak inilah dulu saya bulan Mei udah pernah saya ceritakan ya kan, istilahnya itu kita melihara ular itu tiba-tiba ularnya nyusut gitu ya. Jadi cecak, sekarang cecak gitu ya. Kalau dia kena banting susut lagi jadi cebong. Tapi yang kebanting bulan 5 kemarin yang jadi cebong pun akhirnya panjang balik jadi ular kan. Nah ini begitu juga ya. Jadi istilahnya ini kena dam begitu ya, kayak si otong kena siram air dingin langsung nyusut dia kan. Jadi lebih kurang begitu gambarannya. Maaf kadang saya pakai bahasa yang agak ini ya, soalnya orang pasaran sih gitu ya. Jadi kadang juga keceplosan gitu. Jadi itu istilahnya jangan terlalu ini pusingin market ya, cari kegiatan lain dulu lah ya, cari kegiatan lain dulu. Kalau lihat market begini kita nggak bisa tahu, ada sih 1-2 koin yang naik ya kan, yang apa ya kita nggak tahu yang mau dinaikin gitu kan. Tapi overall itu kan banyak koin yang udah terdiskon gitu ya. Kecuali yang belum masuk, belum nyerok, ini kesempatan banget gitu masuk. Kalau yang udah masuk, udah kena minus ya udah biarkan aja dulu, nggak usah ini, jangan takut ya, jangan ragu, jangan takut. Ini cuma latih kesabaran lah, latih kesabaran di apa crypto winter inilah. Ini kayaknya masuk dia hitungan crypto winter ini dia buat ya. Kondisi begini sambil nunggu kebijakan ini ya. Yang jelasnya kuartal 1 ini no hope lah ya.
Jadi cari kegiatan, jangan gegabah, jangan gampang CL. Anda CL berarti Anda udah hilang duit. Susah nyari duit sekarang, bahaya ya. Kedepannya itu sangat ini sekali, ribet cari duit ya. Jadi yang dibutuhkan latih kesabaran gitu ya. Nggak ada istilahnya kalau Anda pegang koin bagus jadi abu, ini itu nggak. Jadi abu tuh kalau misal koin Anda yang koin entah berantak, koin-koin yang nggak jelas gitu ya, developernya juga nggak jelas gitu ya, itu mungkin gitu. Hari ini dingin, cuaca mendung, mau hujan lagi. Gua buat kopi, tos kopi dulu ya, sambil ngobrol ambil ini. Jadi saya bahas sedikit koin ini, ada yang minta ini, saya kasih bahas sedikit lah. Ada udah lama nggak bahas Theta, Tiful gimana? Dulu saya sering bahas, ya udah saya sekalian bahas sama Veracity gitu, karena dia satu line gitu ya. Sedikit ini video hari ini saya kasih ini. Jadi Theta ini memang belakangan ini semenjak habis kuartal kedua tahun lalu udah melempem jauh begitu ya. Ada event pun di kuartal ketiga, keempat, jauh sekali dari harapan. Tapi apakah Anda takut? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia proyeknya proyek jangka panjang juga. Ya, sebenarnya Theta ini masuk dalam satu kategori buat saya invest long term gitu. Karena kenapa? Dia selain marketnya yang udah besar itu, ya saya udah pernah bahas siapa di belakang-belakang mereka ya kan. CEO-nya YouTube ya kan, co-foundernya YouTube itu, terus yang dari Sony, beragam orang-orang hebat di belakangnya gitu. Jadi sekarang mereka lagi bangun juga kerjasamanya, nggak tanggung-tanggung kan. Kalau kerjasamanya ya udah nggak usah di inilah, kalian buka aja di websitenya itu kan udah ketahuan, ada Google di sana ya kan, ada Katy Perry, dia punya CAA itu perusahaan besar juga yang ngorbit artis gitu di Hollywood gitu ya. Nah itu yang mau saya bahas juga, mereka ada proyek NFT-nya gitu ya ke depan gitu. Jadi beberapa hari lalu saya ada lihat interviewnya gitu, CEO-nya Theta. Jadi mereka masih garap proyek besar gitu ya. Proyek NFT juga, karena dia ada Theta juga NFT ya, selain dia streaming. Nah, kerjasama dengan Samsung, dengan lain, mereka udah gede ini. Jadi marketnya itu udah ada gitu. Ya, kalau kalian buka dia punya website, lihat dia punya dApps, dia punya validator gitu ya, yang udah dipakai itu udah ini sekali. Maka cuma kalau Anda mau long invest untuk sekarang, bagus masuk itu, tapi untuk jangka panjang. Karena kenapa? Kemarin itu saya lihat interviewnya mereka ini udah mulai paten-patenkan dia punya teknologi gitu. Mulai mereka ini paten-patenkan. Jadi kedepannya bakal nanti kalau mereka mau street ya, itu banyak yang misalnya buat yang sama, mereka bisa komplain. Ini teknologi kami gitu ya. Itu banyak mereka udah mulai patenkan gitu. Makanya udah kelihatan juga gitu awal-awalnya kan, kalau nggak salah minggu lalu ya kan, Korea Samsung blok berbagai game gitu ya, yang bagi mereka yang play to earn nggak bisa masuk Korea. Itu mungkin ke depan bakal terjadi karena persaingan bisnis, mereka akan monopoli juga ini, dan mereka punya power gitu ke depannya gitu. Kalau mereka bekerja sama kayak Theta ini kan dia punya proyek sama kerjasamanya ya sama Samsung, sama Google gitu ya kan, perusahaan-perusahaan besar CAA gitu ya. Kalau Anda lihat websitenya itu ke depan mereka monopoli, makin ini mereka gitu ya. Karena mereka juga garap, pas saya lihat interviewnya itu, kita lihat dia punya long planning gitu, invest panjangnya apa, rencana. Jadi kebaca sebagian saya lihat, ini mereka udah mulai buat paten-patenkan teknologinya ininya. Itu kemungkinan ke depannya, ini kan banyak kripto yang sama ya, yang klaim dia lebih baik, tapi kalau udah nanti teknologinya udah dipatenkan sama Theta gitu, mereka nggak bisa pakai. Theta bisa klaim, lu nggak bisa pakai ini teknologi kami nih gitu. Karena mereka punya alasan, mereka kena kerja sama Google belakangan ini, selama ini katanya dari tahun 2020, apa yang mereka ini banyak orang copy gitu.
ya. Jadi mereka patenkan sekarang. Nah, jadi kedepannya itu siapa yang hold Theta ini masih menjanjikan karena market mereka semakin besar, ya Theta ini semakin berharga, dan T-Fold sebagai tokennya, token transaksi itu juga nanti akan ikut juga gitu ya. Jadi Theta itu masih sangat promising. Memang kalau kalian yang short term ngelihat kuartal ketiga, kuartal keempat tahun kemarin 2000 kecewa gitu ya, padahal dia Godzilla gitu. Tapi ya enggak, nih dia masih garap nih, target dia 2022 gitu di NFT market, kerjasama pas saya lihat interviewnya 2 hari lalu di sama jurnalis Korea kalau nggak salah ya, di interview. Jadi dia ini jelaskan mereka lagi garap besar proyek NFT, jadi juga gimana orang nonton gitu, kontak, dan banyak nanti mereka akan buat animasi tontonan, juga bisa live langsung juga nanti pertandingan-pertandingan gitu, yang masih banyak lah mereka rencana saya lihat yang mereka mau garap ya. Nah itu jadi untuk Theta T-Fold, kamu yang hold sangkut ya biarkan aja dulu, nggak akan jadi abu. Ini proyek masih akan bangkit lagi nanti, saya yakin ini Godzilla gitu ya. Untuk Theta T-Fold. Nah untuk Verasity ini dia sama-sama hampir sama persaingan bisnisnya ini ya, sama satu iOS ya. iOS tuh saya nggak mau bahas karena iOS banyak orang udah lepas, udah kecewa karena ngomong teknologi, tapi yang jelasnya udah pakai banyak yang kecewa, lemah, buffering, bentar. Jadi iOS yang nggak mau, tapi yang masih bisa kita lihat agak bersaing Verasity ya. Verasity juga banyak garap. Verasity juga punya market sendiri. Memang dia klaim, dia selalu klaim dia pengen bersaing sama Theta gitu ya. Verasity dia bandingkan, dia punya proof of view lebih bagus daripada ini, Theta lebih dia punya pixel lebih bagus, bla 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 ya. Oke, dia punya market sendiri ya, karena dia pegang e-sport juga. Nah e-sport ini penggemarnya itu udah banyak gitu ya, jadi dia udah ada marketnya tersendiri. Cuma kalau mau bersaing sama Theta, saya rasa belum ini. Cuma mereka ada garap proyek baru juga gitu yang mereka rencana ini. Verasity mereka juga yang namanya, kalau sekarang kan banyak gaming itu play to earn gitu ya. Play to earn, gaming. Nah dia ini selain dia ada gaming, NFT ya, Verasity dia punya ini juga e-sportnya itu nanti dia akan buat watch to earn. Jadi nonton juga bisa cari duit gitu. Tapi konsepnya gimana lebih detail saya belum tahu gitu. Saya cuma ada baca makalahnya sebentar, rencana proyek mereka mau garap. Watch to earn, ide baru lagi ini. Orang sibuk kan gaming kan play to earn. Dia nanti ini Verasity watch to earn. Jadi nonton pun Anda bisa cari duit gitu ya. Kalau sekarang gaming main cari duit, bisa dapat duit, ya nanti mereka rencana membuat nonton pun kamu bisa cari duit gitu. Nah, itu yang bakal mau digarap ke depannya dari Verasity ya. Jadi Verasity yang ada hall, yang ada sangkut, jangan takut, dia punya market sendiri. Memang kalau e-sport orang-orang Asia masih kurang, tapi orang-orang Bulek itu e-sport itu memang demam banget. Game-game e-sport juga mereka sangat ini gitu. Kalau Asia sedikit lah, beberapa negara yang suka, misalnya Jepang, Korea gitu ya. Tapi Southeast Asia gitu mereka e-sport masih jauh sekali. Ya mungkin kedepannya bakal digarap juga marketnya di sana gitu. Jadi dia udah punya market yang bagus juga Verasity untuk e-sportnya gitu ya. Dia fokus ke sana. Mungkin aja nanti ke depan kerjasama sama yang lain juga, bisa aja dia kerjasama nanti sama Chili's gitu, karena punya sport juga ya, fokus ke sport juga ya. Nggak tahu lah, ke depan masih banyak juga proyek mereka garap. Jadi buat yang sangkut juga di Verasity, jangan takut, ini mereka masih ada proyek yang digarap, yang gitu-gitu kalian nggak takut nge-haul, nggak bakal jadi abu ya. Jangan dengar banyak orang ngomong haul tahan terus jadi enggak. Selama Anda tahu koin yang Anda pegang clear, punya proyek jelas, tahu apa yang mereka bisa nangkep market ya, dan mereka udah ada investor, udah ada dana gitu, itu Anda nggak usah takut haulnya gitu.
ya. Nah, kecuali ada yang baru-baru Anda invest gaming baru atau metaverse baru juga yang masih nggak jelas, mereka bisa aja tulis di white papernya dengan berbagai begini kepolin, tapi kalau nggak ada dana juga akhirnya jadi abu kan. Nah, jadi yang gitu-gitu kita cari yang pasti-pasti ya. Jadi hari ini saya bahas itu untuk video hari ini ya. Jadi kalau untuk masuk Xero, saya lihat jangan dulu, nggak jelas, karena mau naik pun kalau misalnya saya mau tangan gatal lah ya, mungkin saya masuk sedikit di Bitcoin long, harap dia ke 44 dalam 2-3 hari ini. Tapi kalau dia nggak ke 44, bisa aja dia drop balik ke 40-an gitu ya. Nah itu aja. Jadi ya sementara yang saya nggak usah inilah, cari kegiatan dulu lah ya, cari kegiatan. Market nggak usah terlalu dipusingin ya. Itu saran saya hari ini. Jadi begitu aja, udah saya bahas. Yang nanya saya Theta sama TFL, saya udah kasih gambaran secara ringkas, juga veracity ya, sesuai permintaan kalian. Oke, jadi begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.